Ya, pemirsa, untuk membahas kasus syarat perpanjangan kontrak karyawati harus staycation di sebuah perusahaan di Cikarang, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi. Selamat sore, Pak Taufik. Ya, Pak Taufik, ini menarik ya, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan hal ini? Apakah Anda sudah menerima laporan terkait hal ini, Pak Taufik? Laporan sih belum, tapi 2 hari yang lalu kami merespon tweetan dari yang sedang viral gitu ya. Saya menugaskan beberapa pengawas untuk melakukan penelusuran dan ada 2 perusahaan yang terindikasi gitu ya. Kemudian hari Jumat kemarin kita mengirimkan tim lengkap ke 2 perusahaan tersebut dipimpin Kabid Pengawasan bersama Pak UPTD Pengawasan Wilayah 2 Kerawang, serta tentunya dengan para pengawas. Kami didampingi oleh Kabid Bunga Industrial dari Kabupaten Bekasi, juga beberapa petugas dari Kementerian Tenaga Kerja. Namun dari investigasi di 2 perusahaan tersebut, ternyata perusahaan sudah menerapkan berbagai hal terkait dengan hubungan industrial yang sesuai dengan Undang-Undang 13/2003, yaitu terkait peraturan perusahaan tersebut dan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan berbagai hal yang melanggar aturan. Demikian pula perusahaan sudah membuat kotak pengaduan dan sebagainya. Dari investigasi kami ke perusahaan memang tidak ada hubungan industrial gitu ya yang dilanggar oleh perusahaan, karena memang kaitan dengan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja ini memang punya potensi gitu ya, potensi cukup besar gitu ya, biasanya oleh oknum. Nah, di kami yang mempunyai kewenangan terkait dengan hubungan industrial, tentunya kalau ada perusahaan yang melanggar aturan terkait dengan aturan ini, maka hukumnya cukup berat, dari mulai kalau terbukti ya, dari mulai surat peringatan sampai yang paling berat adalah pemberhentian izin atau penutupan usaha. Nah, itu dari sisi hubungan industrial. Dari sisi pidana pun sebetulnya sudah keluar Undang-Undang Nomor 6 2022 ini cukup berat sekali. Nah, sanksinya luar biasa, pidana bagi, kalau terbukti ya, pidana bagi korporasi, bagi pengelola perusahaan dan sebagainya. Nah, ini kalau terbukti, apalagi buat oknumnya yang terjerat atau melakukan pelanggaran ini. Nah, ini mungkin ranah dari kepolisian. Itu mungkin Pak Roland kaitan dengan baik, Pak Taufik, kekerasan dan Ya, baik, Pak Taufik, tadi Anda jelaskan bahwa ini sudah ada investigasi untuk 2 perusahaan begitu ya. Jadi artinya ini kalau 2 perusahaan ini kasusnya memang sudah cukup ramai di sana, bukan cuma sekali saja ini. Nah, kalau Anda sendiri melihat, jadi seperti yang Anda jelaskan tadi, dari perusahaan itu tidak ada aturan seperti itu kan ya, harus staycation dan lain sebagainya. Ini dari perusahaan sendiri menolak terkait dengan hal itu. Berarti artinya di sini ini lebih ke individu seperti itu ya, oknum seperti itu ya, Pak ya? Ya, betul. Memang potensi atasan ini cukup besar sekali, karena dengan kewenangan kekuasaan dari yang dipegangnya, mungkin saja ada keinginan atau berbagai hal yang di luar aturan. Dan ini pun sebetulnya tidak hanya di Indonesia, dan ILO sudah membuat konferensi terkait dengan ratifikasi ILO nomor 190, konferensi ILO 190. Memang
kekerasan dan pelecehan di tempat kerja ini mungkin bisa terjadi gitu ya. Nah ini tentunya yang paling sulit itu adalah karena biasanya korban itu jarang berani melapor gitu. Walaupun perusahaan sudah membuat kotak aduan dan sebagainya. Karena bagi perusahaan pun sangat merugikan kalau terjadi ada kekerasan ataupun pelecehan di perusahaan tersebut. Karena selain menurunkan produktivitas, maka akan mengganggu brand dari perusahaan tersendiri. Baik. Nah, ini baik. Apalagi kalau terbukti ya sudah kita tutup gitu ya. Baik. Jadi kalau terbukti harus ditutup begitu ya Pak ya. Nah ini kan terungkap karena memang karyawan yang perempuan ini, karyawati ini berani untuk speak up. Karena mereka rata-rata seperti yang Anda bilang tadi takut untuk ngomong begitu ya. Nah ini bagaimana caranya agar hal ini tidak terjadi lagi dan mereka yang mengadu pun merasa bisa aman begitu ya. Kemana mereka harus mengadu? Nah seperti apa Pak Taufik? Sebetulnya edukasi ini terus kita lakukan baik ke manajemen perusahaan, pemilik perusahaan gitu ya. Kemudian juga kita dorong di setiap perusahaan itu ada yang namanya PUK atau Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan. Nah, tentunya ini dua hal ini bisa menyeimbangkan gitu ya. Karena bagi pekerja atau buruh yang tidak mempunyai keberanian silahkan melaporkan ke PUK setempat. Nah ini tentunya pasti dijaga kaitan dengan kerahasiaannya. Sekaligus juga kami siap melayani pengaduan-pengaduan ini langsung dan biasanya kami juga akan menjaga kerahasiaan tersebut. Sekaligus juga pasti pemilik perusahaan tidak ada yang mau membuat persyaratan yang melanggar aturan ini. Karena biasanya adalah oknum gitu ya. Dan kami pun sekarang terus mendorong yang namanya perjanjian kerja bersama yang responsif gender gitu ya. Karena perjanjian kerja bersama ini wajib dibuat bagi perusahaan besar itu yang mempunyai karyawan di atas 100. Nah, pembuatan perjanjian kerja bersama ini adalah kesepakatan, disusun berdasarkan kesepakatan atas dari manajemen dengan serikat pekerja. Nah ini akan memperkecil peluang-peluang terjadinya kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Pak Taufik, saya mau pertegas lagi, berarti dari tim investigasi belum menemukan begitu ya kebenaran terkait dengan staycation jadi syarat perpanjangan kontrak atau kasus ini begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Maksud saya tidak terbukti perusahaan bersalah. Gitu ya. Baik. Nah sekarang sedang didalami oleh kepolisian terkait dengan pidana oknumnya. Kalau di sisi hubungan industrial kami tidak menemukan kesalahan dari perusahaan di dua perusahaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Taufik atas informasi dari Anda dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Taufik, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.